Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan paling jujur di dunia. Oke, seperti biasa saya mau berbagi cerita ya, berbagi pengalaman hidup saya sendiri ya. Jadi pada saat saya merantau ke kota Batam ya, jadi saya itu pernah membawa buku dari kakek saya ya. Dia buku ini tentang raja-raja ya, tentang raja-raja. Wah, yang apa namanya amalannya ya puasa mutih, puasa ngeblang, puasa saipi angin, puasa pati geni ya. Dan di situ juga kegunaannya juga ada yang buat ilmu kebal, ilmu lari secepat kilat, lari secepat angin, seperti bisa terbang ya. Dan juga pokoknya banyak dia amalan-amalan yang macam seperti ilmu sihir mungkinnya dan tidak ada di dalam ajaran Nabi Muhammad ya. Jadi saya itu waktu itu sholat di Masjid Al Barkah di kota Batam. Dan saya bertanya kepada muadzin ya, dia namanya kalau tidak salah Hasanuddin ya. Dia seorang remaja dan muadzin dan juga dia kemungkinan dia santri ya, santri. Jadi dia paham tentang ilmu agama. Dan saya bertanya dan saya membawa buku ini ya karena saya ragu-ragu ya. Akhirnya saya bawa buku ini kepada muajan dan untuk dicek. Eh, Mas, ini saya punya buku. Saya mau mempelajari ilmu ini supaya saya bisa mengobati orang banyak, bisa menolong orang banyak. Kira-kira ini ajarannya benar nggak? Saya bilang gitu kan. Nah, setelah dicek sama muajin itu yang dia juga seorang santri ya. Oh, jangan Mas, raja-raja ini jangan dipelajari Mas katanya. Kenapa? Ini syirik katanya. Syirik itu dosa besar, dosa tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah, saya kaget, nah, dosa syirik ya? Iya. Tapi saya cuma hanya mempelajari supaya bisa mengobati banyak orang, bisa membantu nolong orang gitu. Oh jangan, ini tentang raja-raja ya, dan tidak ada di dalam ajaran Nabi Muhammad ya. Di ajaran Rasulullah itu tentang ilmu raja-raja ya, tentang namanya puasa mutih tidak ada di zaman Rasulullah ya. Tidak pernah Nabi Muhammad mengajari yang namanya puasa mutih, puasa ngeblang, puasa pati geni ya. Itu tidak pernah ya, atau puasa saipi angin tidak pernah ya. Nabi Muhammad tidak pernah mengajari ilmu seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu hanya mengajari tentang puasa hari Senin dan Kamis itu ya. Ada juga puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak. Nah seperti itu boleh di dalam ajaran Islam ya, boleh kita melakukannya. Akan tetapi kita tidak boleh yang namanya orang Islam ya, tidak boleh yang namanya melakukan puasa mutih ya. Puasa mutih itu contohnya makanya yang putih-putih, nasi doang tanpa lauk, tanpa sayur, tanpa garam, itu disebut puasa mutih ya, seperti itu ya. Nah, dan juga puasa saipi angin. Yang saya baca itu dulu, puasa saipi angin ini hanya makan daun-daunan. Tidak boleh makan lauk, tidak boleh makan nasi maupun bumbu-bumbu, tidak boleh. Dia setiap hari hanya makan daun agar dia bisa lari secepat angin ya, seperti itu ya. Itu tidak boleh juga ya. Yang dilakukan oleh orang Islam tidak boleh. Ada juga yang namanya puasa mati geni ya. Puasa mati geni ini dia berhari-hari tidak makan macam orang tapa di dalam kamar ya. Berhari-hari ya. Kadang ada yang 40 hari, kadang yang 4 bulan ya. Dia tidak makan dan tidak boleh kena lampu cahaya ini, tidak boleh. Itu namanya puasa mati geni ya. Itu tidak boleh ya. Itu adalah ajaran sesat ya. Ajaran sesat tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad, tidak ada ya, seperti itu. Inilah, dan saya pun merasa bersyukur ya kepada Mas Hasanuddin yang dulunya muadzin di Masjid Al Barkah di kota Batam ya. Saya masih ingat ya sekarang ya. Ya sudah mengajari saya tentang ilmu kesirikan ya. Jadi jauhilah yang namanya ilmu-ilmu kesirikan, ilmu sihir ya. Seperti itu.
Jadi yang namanya puasa mutih, puasa ngeblang, puasa sapi angin, puasa pati geni itu sesat, tidak boleh dipelajari, tidak boleh dilakukan ya. Itu sesat. Dan juga raja-raja ya. Tulisan raja-raja Arab gundul itu sesat itu. Itu apa namanya? Gabungan dari ilmu sihir ya dengan menggunakan tulisan bahasa Arab gundul itu raja-raja seperti itu ya. Jadi ketika itu raja-rajanya ditulis lalu kita lipat di kertas dan dijadikan jimat ya seperti itu. Bisa jimat buat pelet supaya kita dicintai banyak wanita, dan juga jimat untuk pengasihan ya, jimat lagi untuk kebal, tahan bacok ya, seperti itu, atau tahan tampar ya, tahan pukul. Itu juga tidak boleh ya, kita menyimpan raja-raja tulisan dilipat sebagai jimat. Ini adalah bentuk kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah itu menerima semua dosa ya, terkecuali dosa syirik ya. Dosa syirik itu yang menyembah kepada selain Allah, apa namanya? Mempercayai kekuatan kepada selain Allah, itu yang disebut namanya syirik ya. Dosa besar, dosa tidak bisa diampuni Allah. Ya, seperti juga ada juga yang mempercayai dukun atau mendatangi dukun atau paranormal. Itu adalah syirik, dosa besar, dosa tidak bisa diampuni Allah ya, seperti itu ya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak dan kawan-kawan, saya tegaskan lagi sekali lagi, jauhilah, hindarilah yang namanya perbuatan syirik ya, karena itu akan melemparkan kamu ke neraka jahanam ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikut.